selaku Ketua Majelis Pusat Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Kepada Bapak kami persilakan. Haleluya. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, dan selamat hari Natal yang sudah lewat, dan juga selamat tahun baru 2023. Puji Tuhan. Saya melihat dari sini semua putih, ya sudah ya, macam ayam bola. Semua pakai putih. Ini ciri khasnya. Alam keindahannya seputih hati kita. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan jualah yang telah memimpin kami, perjalanan kami dari Jakarta ke Banjarmasin. Memang hari yang sama hari ini semestinya saya ada di Palangkaraya juga untuk undangan yang sama. Tetapi kalau hitung waktu, lebih dulu Kalimantan Selatan yang undang saya. Jadi saya memilih yang pertama, saudara. Yang kedua, saya serahkan kepada kawan saya juga, anggota MD, pendeta dari Rumah Tahu. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga buat Pak Yosef, Mas Kristen yang hadir bersama kita pada hari ini. Suasana Natal masih kita rasakan, dan kita masih berada pada sebuah atau satu waktu, satu keadaan, suasana bersukacita dengan Natal. Itu sebabnya masih ada pohon Natal. Bahkan kadang-kadang kalau saya ke pedalaman, misalnya di bulan Juni, Juli, Agustus, September, pohon Natal di Pastori nggak dibongkar, saudara. Hanya lampu yang nggak dinyalakan. Kata alasan mereka supaya nggak rusak. Bagus juga, saudara. Natal memperingati hari lahirnya Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Peristiwa Bethlehem adalah peristiwa yang telah melegendaris dari abad ke abad sampai saat ini. Tetapi peristiwa Bethlehem, lahirnya seorang bayi yang kemudian begitu hebatnya didramatisir oleh para pembicara. Seorang bayi yang lahir di kandang dan dibaringkan dalam palungan. Tetapi jika tidak ada peristiwa Golgota, maka Bethlehem itu omong kosong. Tidak ada arti apa-apa Bethlehem itu kalau tidak ada peristiwa Golgota. Nah, kita kadang-kadang orang Kristen terjebak dengan euforia kemeriahan Natal, tetapi kita lupa bahwa justru wujud kasih Allah itu adalah ketika Allah yang pencipta segala-galanya, Elohim bara, menjelma menjadi manusia dan kemudian menyerahkan hidup kemanusiaannya di atas Golgota. Makanya saya katakan, kalau tidak ada peristiwa Golgota, maka peristiwa Bethlehem hanya dongeng belaka. Ada apa di Golgota? Allah yang Maha Kuasa. Dalam surat Filipi pasal 2, Paulus menulis bahwa Dia dalam kesetaraan dengan Allah, Sang Pencipta, telah menjadi manusia
bahkan lebih rendah dari manusia, menjadi seorang hamba dan mati tersalib di atas Golgota. Yesus hadir di Betlehem, dilahirkan secara manusia karena dia adalah pribadi Allah dalam kemanusiaan. Itu sebabnya dalam surat Kolose pasal 1 ayat 19, Rasul Paulus tegaskan kepada jemaat di Kolose bahwa di dalam dia terhimpun seluruh wujud Allah. Dalam misalnya yang lama ya, seluruh wujud Allah yang berlembaga. Kenapa? Jemaat Kolose di waktu itu sempat diganggu dengan filsafat gnostik yang mengatakan Yesus bukan Allah. Tetapi dari Alkitab yang kita pegang, yang adalah firman Allah, meyakini Yesus 100% Allah, Yesus 100% manusia. Haleluya. Hanya saja kalau kita lihat prosesnya, Allah yang di dalam Injil Yohanes pasal 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu menjelma menjadi manusia. Kalau saudara sudah akrab dengan saya, dengan ketua MD misalnya, kalau kami komunikasi, beliau ada di Banjarmasin, saya ada di Jakarta. Ketika kami komunikasi, saya kenal suaranya, beliau kenal suara saya. Suara saya adalah saya sendiri, suara beliau adalah suara beliau, adalah beliau sendiri. Firman Allah adalah Allah sendiri dan menjelma menjadi manusia. Dia adalah Yesus, Allah dalam kemanusiaan. Itu sebabnya di dalam kemanusiaan Yesus Kristus, dia tunjukkan pribadinya sebagai manusia seperti kita. Saya seringkali bertanya begini, Yesus pernah lapar? Ayo coba saudara jawab. Pernah? Pernah. Dia cari makan. Yesus pernah menangis? Pernah. Pernah saudara. Pernah capek? Dia pernah letih? Kenapa setengah-setengah? Ini tanggal berapa? Pernah letih? Pernah dia tertidur di dalam perahu? Pernah marah? Pernah bicara kasar? Kapan? Pernah. Waktu dia berkata kepada Petrus, Petrus, Iblis, ke belakang. Zaman now, gembala ngomong setan sama jemaat, hilang, dia pindah ke gereja. Kepada Petrus diberkata, hai Iblis, pindah ke belakang, pergi ke belakang. Yesus pernah pukul orang? Pernah? Pernah. Waktu dia masuk dalam Ka'bah, orang-orang berjual beli, dia ambil cemeti dan dia mencemeti, dia memukul orang-orang yang berjual beli. Itulah kemanusiaan Yesus, kemanusiaan Yesus yang lahir di Betlehem. Tetapi dalam kealahannya, sebagai manusia dalam kealahan, dia mengadakan mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Orang sakit disembuhkan, berbagai penyakit disembuhkan, bahkan orang mati pun dibangkitkan oleh Yesus. Nah, seringkali menjadi pertanyaan saudara-saudara, kisah mengenai Lazarus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Di zaman itu belum zaman HP, komunikasinya lancar. Tercatat 8 kali Yesus mampir di kota Betania, di rumah Maria, Marta, dan Lazarus. Satu waktu Lazarus sakit, Maria dan Marta menyuruh orang pergi
pergi cari di mana Yesus berada dan katakan kepada beliau bahwa saudara kami yang engkau kasihi sakit. Ketika orang suruhan ketemu dengan Yesus di tempat yang lain, mereka sampaikan seperti yang disampaikan oleh Maria dan Marta. Apa kata Yesus? Penyakitnya tidak akan mematikan dia, tidak akan membuat dia mati. Yesus tidak segera datang. Tidak. Alkitab mencatat 4 hari kemudian baru Yesus datang. Kita kan ini kan gembala-gembala, saudara. Kalau ada jemaat menginformasikan kepada kita atau meminta kita segera datang ke rumahnya karena ada yang sakit, lalu kita tunda, itu jadi masalah dalam pelayanan. Tetapi kenapa Yesus secara sengaja tidak datang pada hari ketika mendengar Lazarus yang dia kasihi sakit? Bahkan dia berkata penyakitnya tidak membawa mati. 4 hari kemudian, saudara-saudara, di zaman itu di tengah-tengah bangsa Israel ada satu kelompok kaum elit yang mengelola ketatanegaraan bangsa Israel dan kehidupan keagamaan bangsa Israel. Kelompok ini bernama Sanhedrin atau Majelis Besar Agama Yahudi. Nah, di dalam lembaga ini terhimpun beberapa fraksi. Ada fraksi ahli Taurat, ada fraksi orang Farisi, ada fraksi orang Saduki. Nah, di antara mereka, saudara ketahui bahwa orang-orang Saduki tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Mati hari pertama bangkit, itu mati suri, menurut pemahaman orang Saduki. Hari kedua mati bangkit, itu mati suri. Hari ketiga mati bangkit, itu mati suri. Lewat hari ketiga itu baru mati sungguhan. Makanya Yesus datang untuk mematahkan pemahaman orang Yahudi bahwa betul ada kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Makanya dikatakan oleh Alkitab, Yesus adalah buah suluk kebangkitan. Nah, itulah kealahan dalam pribadi Yesus. Dia berjalan di atas air. Satu waktu, saudara-saudara, saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membawa rombongan ke Israel. Lalu itu beberapa tahun lalu saja. Pernah kami sewa kapal kecil di Danau Galilea, lalu kemudian ke tengah danau berhenti nyanyi-nyanyi, foto-foto. Siapa saja yang ke sana bisa punya kesempatan itu. Satu waktu, saudara, ibu-ibu ini dari Sulawesi Utara, mereka ke Israel. Lalu kemudian mereka nginap di sebuah hotel samping Danau Tiberias. Jadi di kota Tiberias ya. Selesai sarapan, mereka keluar dari hotel, mereka ke kiri lagi, lalu ke pelabuhan dermaga. Di sana ada satu kapal kecil yang tersisa, yang lain sudah disewa oleh wisatawan yang lain. Mereka tanya, kalau sewa kapal ini kurang lebih 6 orang ibu-ibu. Kalau sewa kapal ini berapa? Lalu pemilik kapal katakan $800. Seorang ibu buka di tasnya, diambil kalkulator, dia mulai konversikan. Wah, $800 itu 12 juta. Sayang sekali. Tawar 400 nggak bisa, 500 nggak bisa, 600 nggak bisa, 700 tetap 800. Mereka berembuk, akhirnya mereka katakan lebih baik kita beli oleh-oleh, bawa pulang ke kampung. Jadi nggak jadi naik kapal. Waktu pulang ke hotel cukup jauh, saudara.
seorang ibu berkata begini, pantas Yesus terpaksa jalan di atas air karena kapal mahal. Ini pemahaman yang aneh, saudara. Kita percaya Yesus adalah Allah pembuat mujizat. Tadi ada ayat-ayat yang dibaca dari Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebenarnya dalam bahasa Inggris itu ada 5 nama yang disandangkan kepada Yesus. Tapi anehnya dalam bahasa Indonesia kok cuma 4 gitu. Penasihat ajaib. Padahal di dalam bahasa Inggris itu ada 5. Ada Counselor, Wonderful, Mighty God, terus Everlasting Father, and the Prince of Peace. 5. Nah, salah satu di antaranya adalah Allah yang perkasa, Mighty God. Bahasa Ibrani-nya menggunakan kata gebura yang berarti the miracle atau mujizat. Itu sebabnya hadirnya Yesus walaupun dalam kemanusiaannya, tetapi atribut keilahian ada dalam pribadinya. Semua persoalan dapat diselesaikan dan tidak ada mujizat yang gagal. Haleluya. Saya baru berkhotbah sekarang sesuai dengan tema. Saya lihat Tuhan itu baik, sudah. Sebab nanti besok pagi saya berseminar. Tema yang diambil malam hari ini berkaitan dengan ayat-ayat sesudah ini. Dalam Efesus pasal 5 ayat 16. Efesus pasal 5. Kalau kita baca dari ayat 15, saudara-saudara, saya suka untuk kita lihat karena itu. Kalau kita masuk dalam dunia sebut saja dunia pendidikan tinggi, lalu kita masuk pada pendekatan kritisi atau teologi kritis. Karena itu sebuah peringatan. Karena itu, jangan jalan di situ. Karena itu ini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara, kalimat ini sudah ada di abad pertama, tahun 56, ketika Paulus sedang meringkuk dalam penjara di kota Roma. Dia menyurat kepada jemaat yang ada di Efesus, yang ketika itu sudah digembalakan oleh Timotius, anak didiknya. Dan kalau kita lihat dalam pendekatan sejarah, berdirinya jemaat Efesus dimulai dari Kisah Rasul pasal 19. Ketika Paulus memasuki kota Efesus, dia berjumpa dengan 12 murid Yohanes Pembaptis. Terjadilah dialog di antara mereka, dan Alkitab berkata Paulus membaptis mereka sekali lagi. Paulus mendoakan mereka. Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi ada tahapannya. Nah, itu pertanyaan, kenapa mereka dibaptis kembali oleh Paulus? Saudara-saudara, baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan untuk orang Yahudi, dan belum diteguhkan dalam nama Allah, kelengkapan nama Allah. Nanti sesudah Yesus, sebelum dia naik ke surga, dalam amanat agungnya berkata,
baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sebabnya Paulus membaptis mereka sekali lagi. Nah, dari situlah terbentuklah komunitas jemaat Tuhan di Efesus yang sempat digembalakan oleh Paulus selama 3 tahun. Kemudian dia kembali ke Yerusalem. Tapi waktu dia kembali ke Yerusalem, dia menyerahkan pelayanan pengembalaan kepada penatua presbyteros. Tetapi kemudian dia mengutus Timotius menjadi gembala definitif. Namanya penatua, saudara, dari kata presbyteros. Dilihat dari usia dan rohaninya. Elders dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kalau mengangkat penatua, jangan angkat penatua yang baru 20 tahun. Penatua ya orang yang sudah tua usia, tapi faktor rohaninya juga sudah menunjukkan kedewasaan. Nah, kepada mereka yang Paulus berikan secara kolektif, jaga jemaat, sampai pada waktunya Paulus mengutus Timotius menjadi gembala definitif, lalu kemudian menggantikan seluruh penanganan pelayanan penggembalaan yang ditangani oleh penatua. Nah, kepada jemaat di Efesus, Paulus ingatkan ayat 16 tadi, kembali ayat 16. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara, saudara bisa bayangkan bahasa ini sudah muncul pada abad pertama. Ini juga bersifat peringatan kepada jemaat mengenai hari kedatangan Yesus kembali. Kita stop ya, jangan ngomong begini, Yesus datang kedua kali. Nggak ada, di Alkitab tidak ada. Yang ada adalah dia akan datang kembali. Dan berita mengenai Yesus akan datang kembali bukan merupakan sebuah analisa atau prediksi dari seorang ahli teologi misalnya, atau tokoh Alkitab di zaman perjanjian baru atau zaman rasuli. Bukan. Saudara ingat waktu Yesus terangkat naik ke sorga, sementara 500 pasang mata yang memandang Yesus terangkat naik ke sorga, lalu 2 malaikat Tuhan datang dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu menengadah ke langit? Adapun Yesus yang kamu lihat terangkat naik ke sorga, dia akan datang kembali." Dia tidak sebut datang kedua kali, nggak ada, saudara. Dia akan datang kembali. Jadi berita tentang Yesus akan datang kembali sudah sejak dari awal zaman gereja. Nah, dalam perjalanan waktu, Paulus ingatkan mereka. Mungkin bisa ditahan di ayat 16. Jangan pindah ke 17 kan, 17. Ya. Ketika ayat 15 dikatakan, "Hendaklah kamu menjadi orang yang bijak, bukan menjadi orang yang bodoh, bebal." Lalu ayatnya yang ke-16 itu tadi, "Dan pergunakanlah waktu yang ada." Kata waktu di sini, saudara-saudara, jelas sekali menuju kepada bukan kronos, tapi kairos. Kronos itu adalah sebuah perjalanan waktu yang dapat dihitung secara mekanik. Misalnya, 5 menit ke depan, 10 menit ke depan, 15 menit ke depan, 20 menit ke depan, 30 menit ke depan, 40 menit ke depan, 50 menit ke depan, 60 menit ke depan, 70 menit ke depan, 80 menit ke depan, 90 menit ke depan, 100 menit ke depan, 200 menit ke depan, 300 menit ke depan, 400 menit ke depan, 500 menit ke depan, 600 menit ke depan, 700 menit ke depan, 800 menit ke depan, 900 menit ke depan, 1000 menit ke depan, 2000 menit ke depan, 3000 menit ke depan, 4000 menit ke depan, 5000 menit ke depan, 6000 menit ke depan, 7000 menit ke depan, 8000 menit ke depan, 9000 menit ke depan, 100 menit ke depan, 200 menit ke depan, 300 menit ke depan, 400 menit ke depan, 500 menit ke depan, 600 menit ke depan, 700 menit ke depan, 800 menit ke depan, 900 menit ke depan, 1000
tahun lalu, tahun ini, tahun depan, 2 tahun depan, atau 1 menit yang lalu, 5 menit yang lalu, dan seterusnya. Makanya muncul kata kronologis. Kronologisnya itu misalnya suatu peristiwa, oh bagaimana kronologisnya? Begini, 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 begini. Tetapi kalau bicara mengenai kairos, itu adalah kesempatan. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Saya tidak tahu, tetapi saya yakin di bawah bimbingan Roh Kudus, seorang hamba Tuhan mengubah lagu yang sudah populer dinyanyikan di gereja-gereja. Ya Tuhan, pakailah hidupku. Gimana lu? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Saudara-saudara sekalian, kalau kita coba banding dengan kita lihat dalam Injil Yohanes 19, Injil Yohanes pasal 9 bukan 19. Yohanes 9 ayat 1 mulai. Yohanes 9 ayat 1 mulai. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi atau Guru, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Saudara-saudara, pertanyaan murid-murid ini itu beralasan yang sangat teologis. Murid-murid ini walaupun mereka kebanyakan orang Galilea, dari 12 murid hanya 1 orang Yudea, yaitu Yudas Iskariot yang menjual Yesus. Tetapi yang lain 11-nya itu semua orang Galilea, tapi mereka juga adalah orang-orang yang tahu Taurat. Nah, kenapa mereka bertanya demikian, saudara? Siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri, si anak ini, atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Karena didasarkan dengan pemahaman mereka dalam Ulangan pasal yang ke-5 ayat 9, Ulangan pasal 5 ayat 9. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Dalam konteks ini Musa mengulangi bagian-bagian dari Taurat. Jangan membuat patung atau ilah yang lain lalu sujud menyembah dia, karena Allah kita adalah Allah yang cemburu. Jadi cemburu, saudara-saudara, itu ada nilai positifnya. Coba. Saya tidak tahu, selesai acara ini kita makan nggak? Ya kalau makan puji Tuhan, kalau nggak makan ya puji Tuhan. Coba misalnya kita lagi makan, lalu seorang ibu dia lihat suaminya diambilin makanan sama ibu yang lain, gitu. Cemburu kan? Jujur saudara, cemburu kan? Cemburu. Bohong kalau nggak cemburu. Iya. Yang tidak boleh dalam hidup kita adalah iri hati. Itu yang tidak boleh. Iri hati itu bermakna burn out, terbakar sendiri. Dosa Kain
sehingga membunuh Habel adik kandungnya adalah iri hati. Dia lihat persembahan Habel naik ke hadirat Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak naik ke hadirat Tuhan. Dia iri hati. Makanya ketika Habel dibunuh oleh Kain, Allah datang dan bertanya kepada Kain, Kain, mengapa hatimu panas? Jadi orang kalau iri hati nggak bagus, saudara. Kalau saudara lihat orang lain lebih dari saudara, misalnya dia lebih pintar dari saudara, lebih bagus dari saudara, saya ajarkan solusinya begini. Pulang ke rumah, masuk kamar, kunci pintu, doa, dan nyanyikan tak tersembunyi kuasa Allah. Kalimat kedua. Itu baru betul. Jangan dibakar dengan api iri hati, lalu saudara kemudian mulai ngomong sama orang lain. Cuma ngana ya kita ngomong, udah 100 orang. Hati-hati, saya ingatkan kepada saya serius. Jangan iri hati kalau lihat orang lain lebih dari saudara. Cemburu punya nilai positif, tapi iri hati jangan, saudara. Kadang-kadang muncul dalam hati kita iri hatinya itu, lalu kita mulai membuat berita-berita yang hoax. Nanti saya akan sentuh sebentar, mudah-mudahan kita sadar semua, saudara. Nah, Ulangan pasal yang ke-5-9, jangan sujud menyembah kepadanya, kepada berhala atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, berangkat dari ayat yang dipahami oleh murid-murid Injil, lalu mereka bertanya, Guru, anak yang buta ini yang berdosa siapa? Orang tuanya kah atau anak ini yang berdosa? Saudara perhatikan kembali Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat 1. Perhatikan jawaban Yesus. Yohanes pasal 9 ayat 1. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Murid-murid bisa saja ngejas ya Yesus dan berkata, wah, guru nggak tahu tentang Taurat. Padahal dalam Taurat sendiri yang kita baca tadi, Ulangan pasalnya yang ke-9 tadi ayat 5, tertulis, aku akan membalas kepada keturunannya sampai keturunan ketiga atau 4. Tetapi jawab Yesus, bukan dia yang berdosa, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Kata siang di sini juga menggunakan kata kairos, selama masih ada kesempatan. Akan datang malam, jadi tidak ada kesempatan di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, ada beberapa hal yang saya tangkap di sini. Yesus menjawab pertanyaan murid-murid dengan jawaban yang sangat luar biasa. Bukan orang tuanya, bukan dia yang berdosa, tetapi supaya kemuliaan Allah nyata pada orangnya. Karena Yesus akan nyatakan kemuliaannya. Salah satu kemuliaan Allah adalah terjadinya mujizat dalam hidup kita. Lalu dia berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih ada kesempatan. Jadi kalau Tuhan berikan kita kesempatan untuk bekerja, jangan saudara hanya direpotkan dengan urusan orang lain.
hidup rasanya mati kalau tidak mikirkan orang lain untuk celakakan orang lain. Orang di Jakarta katakan kepo. Urusan orang lain kok dia yang bingung. Tapi di sini puji Tuhan ada juga. Ya. Tidak urus pelayanan, tidak urus keluarga, tidak urus jemaat sendiri, urusnya masalah orang lain. Kalau Tuhan berikan kita kesempatan, jangan kita gunakan kesempatan itu untuk urusan orang lain. Baca dalam kitab Amsal, jangan masuk dalam perkara orang lain, karena saudara tidak bisa keluar dari sana. Jangan. Jadi kalau kita sadari akan datang, tidak ada waktu lagi yang digambarkan seperti malam. Kalau kita tafsir ini secara hurufiah, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Loh, orang sekarang kalau di pabrik saudara siang hari malam kerja. Pabriknya nggak pernah berhenti. Karyawannya apa namanya itu? Pakai 8 jam. Kalau kita lihat secara rupiah, nggak kena saudara. Makanya dikatakan akan datang kesempatan, tidak ada kesempatan lagi di mana orang tidak dapat bekerja. Saya melihat banyak saudara. Dengan kasat mata kita lihat rekan-rekan kita sudah nggak bisa kerja. Kenapa? Sudah sakit, sudah stroke, tertidur di tempat tidur, orang lain yang urus. Kapan bisa melayani lagi? Makanya kalau Allah berikan kesempatan, bekerjalah untuk kemuliaan Tuhan. Jangan repot dengan urusan lain. Saya balik lagi tema kita, ayat tema saudara. Efesus 5 ayat 16 tadi. Ya. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jahat. Bahasa aslinya menggunakan kata ponerai, the time of evil. Waktu yang jahat. Nah, kalau bilang jahat, itu tidak ditujukan kepada benda mati, saudara. Wah, jahat sekali di gunung, meletus. Kan kita nggak bilang begitu, nggak bisa, saudara. Gitu. Jahat sekali ini kali, ini sungai. Kenapa? Meluap, banjir, bandang. Itu ditujukan kepada manusia. Waktu Yesus bicara mengenai dia akan datang kembali dalam Injil Matius 24. Dia akan datang kembali. Lalu murid-murid bertanya, Guru, apa tanda-tandanya? Kata Yesus, seorang pun tidak ada yang tahu kapan dia akan kembali. Anak manusia pun tidak tahu kapan dia kembali. Hanya Bapa di surga. Jadi, kalau saudara ingat beberapa tahun lalu saudara, ada hamba Tuhan di Bandung yang mengatakan Yesus akan datang tanggal 28 Oktober. Pikir-pikir mungkin akan merayakan Hari Sumpah Pemuda. Yang ada stiker-stiker di luar negeri. Hanya stiker peringatan. Believe or not, Jesus is coming. Percaya atau tidak percaya, Yesus akan datang. Tapi waktunya kapan? Enggak ada yang tahu.
Hanya Yesus memberikan indikasi-indikasinya. Sebelum hari itu datang, kamu akan dengar perang, gempa bumi, kelaparan, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan, dan seterusnya. Jadi tanda-tanda yang Yesus berikan kepada murid-murid itu bersifat umum. Gempa bumi, wah luar biasa kan. Kami semua penduduk ke Cianjur untuk lihat akibat gempa bumi. Waduh, dahsyat saudara. Itu hanya 5,6 skala Richter. Tetapi hanya 10 kilo di bawah permukaan tanah. Jadi goncangannya seperti gempanya ada di bawah telapak kaki. Dan seterusnya. Tapi akan terjadi gempa bumi. Jadi jawabannya kepada murid-murid bersifat umum. Tapi Rasul Paulus beda, saudara. Dia memberikan hal-hal yang berkaitan dengan eskatologi yang akan terjadi pada akhir zaman. Dia tunjukkan kepada sifat-sifat perilaku manusia. Jadi masa yang sukar ini atau masa yang jahat ini bukan jahat tertuju kepada benda-benda mati. Seperti saya katakan tadi, nggak mungkin, nggak logik kita berkata, wah gunung yang meletus itu jahat ya. Enggak, saudara. Itu ditujukan kepada manusia. Jadi manusia ada di waktu yang jahat. Nah, paralel dengan ayat-ayat ini, kita lihat dalam 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 mulai. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, dia bicara mengenai eskaton. Dari kata eskaton datang ilmunya eskatologi. Artinya ilmu tentang hal-hal yang ada di akhir zaman. Bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar itu berbeda dengan kata jahat tadi. Kalau jahat tadi ponerai, ini katepos. Karena terkait dengan kelakuan manusia. Perhatikan ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Mental egoistis akan muncul. Mementingkan diri sendiri. Padahal Filipi pasal 2 ayat 5, Paulus menulis, biarlah kamu juga memiliki pikiran dan perasaan yang ada pada Yesus Kristus. Walaupun dia adalah Allah, dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah, melainkan mengosongkan dirinya, bergnosis. Semua kemuliaan-kemuliaan Sang Pencipta ditanggalkan oleh Yesus ketika dia menjadi manusia. Kemudian kembali lagi Timotius tadi, dan menjadi hamba uang. Wah, kalau ini sih nyata sekali dalam hidup kita, saudara. Hamba uang. Apalagi kalau mus atau musda. Saya cuma khawatir pas musda atau mus Yesus datang kembali. Yang paling banyak masuk neraka pendeta-pendeta. Ya, berapa banyak orang berdosa soal uang, bohong, curi, uang gereja diambil.
Berapa banyak? Berapa banyak MD yang bermasalah dengan uang? Saya ketua umum, ada benharum di sini, tahu sekali. Saya bicara belakang. Tanya kemana uang itu? Saya 6 tahun, 6 periode ketua MD di Jakarta sampai sekarang. Saya nggak pernah minta uang kepada bendahara, kirim ke saya, enggak. Orang minta uang, apakah Gembala Jakarta atau dari luar minta uang, kalau itu uang akan dikeluarkan dari MD, saya hanya perintahkan bendahara, begitu juga bendahara umum. Sebab saya takut, walaupun saya uangnya sedikit, ada uang saya. Tetapi lebih baik pegang uang sendiri daripada uang curian. Hamba uang, jadi budak uang. Mereka akan membuang. Wow. Saudara-saudara, membuang itu artinya membuat ceritanya itu, woi, saya pergi menginjil, luar biasa. Dia pakai Allah lagi, Allah bekerja. 50 orang baptis, luar biasa. Padahal kebanyakan anak-anak gembala. Kalau yang dibaptis itu adalah orang yang belum percaya Tuhan, jangankan 50, 1 saja. Karena kita mengatakan malaikat di surga bertempik sorak. Nah, orang membuang cerita yang luar biasa. Gitu. Padahal tidak kenyataannya. Dan menyombongkan diri. Ini orang sombong, saudara. Orang sombong. Ya kita kan tahu orang sombong, saudara ya. Kadang-kadang juga kita sombong. Mereka akan menjadi pemfitnah. Pemfitnah. Membuat karangan cerita yang tidak betul untuk menjatuhkan orang lain. Padahal di dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain, Paulus katakan jangan memfitnah. Kata jangan itu adalah sebuah larangan, sifatnya imperatif. Kalau jangan, ya jangan. Tahun 70-an awal saya ada di Jember. Dari Manado, saudara. Bapak Pendeta Soriton almarhum sekarang ya. Lalu kira-kira sebulan 2 bulan kemudian saya disuruh, John, kamu pergi besok keluarga ini. Jam 10 saya pergi besok, ketemu dengan keluarga Pak Eko, ngobrol di ruang tamu. Ibunya, istrinya masak. Wah, aroma makanan begitu menggoda saya, saudara. Akhirnya keluar sambal, ini nasi apa semua. Pak John, makan dulu ya. Dalam hati, aduh, bukan kebetulan tapi puji Tuhan banget. Makan dulu. Nah, sudah duduk di menghadap meja makan, saya dengan Pak Eko sudah doa, makan-makan. Datanglah istrinya, bawa 1 mangkok besar, saudara, lodeh. Lalu ibunya berkata gini, Pak John, ini makan, Pak John, enak ini, ya makan ya, jangan. Saya nggak korek, saudara. Padahal aromanya begitu menggoda saya. Datang lagi ibunya, loh Pak John, kenapa nggak dimakan? Enak ini Pak John, jangan. Sampai pulang saya nggak makan. Sampai di pastori, saya cerita kepada kawan saya, Pak Yos Minandan. Yos, kenapa tadi saya tawarkan begini? Sayurnya ini, tapi disuruh jangan. Kamu nggak makan? Enggak. Aduh, jangan itu bahasa Jawa, sayur. Saya mau balik lagi, sudah malu.
Dan itu nggak mungkin. Nah, tapi kata jangan yang sebenarnya itu sebuah larangan. Alkitab mengatakan jangan memfitnah. Dalam doktrin gereja kita terbingkai sebuah pemahaman kita sedang menuju gereja yang sempurna. Pertanyaannya, yang mana yang sempurna? Sinode kita akan jadi sempurna atau apa yang sempurna? Diri kita masing-masing. Diri kita yang nantinya dalam 2 Korintus 3 ayat 18 kita akan menjadi sama seperti 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Kita semua mencerminkan, memantulkan kemuliaan Tuhan. Jadi dunia melihat kemuliaan Tuhan lewat hidup dan perilaku kita. Nah, kalau dunia melihat kita dengan kita saling memfitnah, apalagi atribut yang kita sandang adalah seorang pendeta, berantem saudara. Di mana keterpanggilan kita? Gitu. Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Jadi jelas sekali. Dunia melihat kemuliaan Yesus dalam hidup kita. Jelas sekali. Dan kemuliaan Tuhan itu bukan bersifat abstrak, saudara. Saya tidak setuju kalau orang berkata begini, wih, di sana itu nampak ada awan berupa salib. Itu kemuliaan Tuhan. Tidak, bukan itu. Bukan, saudara. Saya kasih satu aja. Sesuatu yang nyata, yang real tentang kemuliaan Tuhan. Filipi 4 ayat 19. Saudara lihat ya. Surat Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi kalau Allah mencukupkan keperluan kita, itu adalah salah satu wujud kemuliaan Allah dalam hidup kita. Makanya saya tidak suka dengan lagu lama. Maaf. Biar saya miskin di dunia asal kaya di surga. Beberapa tahun lalu, saudara-saudara, tahun 2011, saya jemput anak saya yang sudah selesai kuliah di Amerika, di Arizona State University, program S2 di sekuler. Tapi sekarang ada di Beijing, puji Tuhan. Itu bukan S2 lagi, sudah S4 itu. Saya senang sekali, saya bersyukur sekali. Nah, dia ada kurang lebih 5-6 tahun di sana. Sudah itu dia bilang, Pak, udah bosan aku di Amerika. Lalu jemput aku dong. Oke. Tapi sebelum pulang ke Indonesia, kita ke East dulu, ke bagian timur New York. Oke. Saya telepon hamba Tuhan yang ada di New York, di daerah Queen, pendeta Suji, anak dari Gideon Sutrisno. Bro, saya mau ke sana. Oke. Nginep di mana? Di Times Square. Hari Minggu khotbah sini ya? Iya, itu bulan Februari, saudara. Masih dingin, salju banyak. Waktu saya khotbah, saya bilang saya nggak suka lagu yang berkata biar saya miskin di dunia asal kaya di surga. Saudara, saudara pilih yang mana? Miskin di dunia masuk neraka. Oh, jawab saya kasih. Saudara pilih ya, miskin di dunia masuk neraka. Kaya di dunia masuk neraka. Lalu
miskin di dunia masuk surga, atau kaya di dunia masuk surga. Jangan serakah. Pilih yang mana? Satu, dua, tiga, empat. Dunia melihat kemuliaan Tuhan lewat hidup kita. Kalau kita hidup ngemis-ngemis terus, mana kemuliaan Tuhan? Haleluya. Kalau kita diberkati, kita memberkati orang, dunia melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita. Itu satu saja dulu, yang lain masih banyak. Jadi bukan abstrak, real. Gitu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Habis khotbah, habis ibadah di New York gitu saudara, kami turun ke basement. Waduh, makanan digelap di meja. Wow, makanan Indonesia saudara, dan kebanyakan makanan Manado. Ada brenebon, ikan saus, di luar salju dingin. Jadi rangsangan lapar itu kuat sekali. Sebelum berdoa, gembala berkata begini, "Bro, kenapa bro tidak suka dengan lagu itu?" Saya bilang, "Iya, tidak sesuai dengan janji Tuhan." Bro tahu siapa yang karang lagu itu? Saya tidak tahu. Saya tanya, siapa? Papa saya. Bapaknya Gideon Sutrisno. Dalam hati, oh Tuhan, jangan sampai batal makan. Gampang sih cari daerah Queen itu daerah banyak Chinese food. Tapi yang sudah di depan ini, waduh. Saya supaya tidak kehilangan akal, saya tanya, kenapa sih Bapak kamu karena lagu itu? Waktu Bapak saya gembala di Jogja, terus di zaman Jepang, rumah-rumah jemaat di daerah Sleman dibakar oleh Jepang. Lalu jemaat lari semua ke hutan, kami kumpul di hutan, ibadah di hutan. Lalu Papa saya karang lagu itu, biar saya miskin di dunia asal kaya di surga. Oh, gitu. Haleluya. Kembali kepada Timotius. Sedikit lagi saudara, saya minta waktu. 2 Timotius 3 tadi. Iya. Perhatikan. Mereka akan menjadi pengfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dalam salinan yang lain, saudara-saudara. Terhadap pimpinan. Dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, bernegara, coba masyarakat membuat pemberontakan ke pemerintah. Itu ada pasalnya sudah. Bisa berhadapan dengan pasal-pasal hukum yang menjerat. Tapi kita di gereja seperti biasa-biasa aja. Berontak kepada pimpinan. Waktu mubas, waktu musda, pimpinan yang terpilih ditumpangkan tangan. Sesudah itu bikin pemberontakan. Berontak. Apakah ini mencerminkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita? Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengundurkan diri, garang, tidak suka yang baik. Lanjut, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Woi saudara, ngeri ini saudara.
Dari luar, wow, mereka beribadah. Jalankan ibadah juga. Di kalangan kita GPDI, Gereja Pentakosta Indonesia yang berusia 102 tahun, adalah gereja yang tertua dari rumpun Pantai Kosta. Baru beberapa hari yang lalu di Denpasar, saya ketemu dengan Pendeta Insinyur Niko. Berapa kali dia undang saya, ketemu dia dan kami makan di daerah Sentul. Dia berkata, GPDI adalah kakak sulung kami. Kita ini diakui kakak sulung dari gereja-gereja rumpun Pantai Kosta. Coba lihat sejarahnya. Makanya usia kita sudah mencapai 102 tahun. Tapi apakah kita mencerminkan kemuliaan Kristus? Tidak. Berontak terhadap pimpinan. Kita baca dulu Yesaya 30 ayat 1. Kitab Nabi Yesaya pasal 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan Roh Kudus, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Saya mau bertanya, kalau dalam komunitas gereja kita ada orang-orang membentuk kelompok untuk melawan pimpinan, apakah itu dorongan Roh Kudus? Itu sebabnya saya katakan, kalau kita berdasarkan pada pemahaman gereja sempurna bersifat sinodal, jauh sudah dari gereja kita. Tapi yang akan disempurnakan adalah kita sendiri. Makanya saya kembali lagi kepada 2 Korintus 3 ayat 18 tadi. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kalau saudara kita kembali kepada Kejadian 1 ayat 26, Allah Trinitas, Tritunggal, berkata kepada dirinya sendiri, mari kita menjadikan manusia menurut gambar, zelek, dan rupa, debut, gambar. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang hilang dari Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya adalah gambar Allah. Kalau rupa, demut itu struktur. Makanya kita, Allah memiliki struktur. Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita tubuh, jiwa, dan roh. Tapi yang hilang dari manusia adalah gambar. Karakter Allah, image. Itu yang hilang. Nah, di dalam Yesus Kristus, 2 Korintus tadi, kita akan diubah. Kita diubah menjadi serupa dengan Dia, dengan gambarnya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Amsal pasal 4 menulis, kita diubah bagaikan dari terang yang kecil menjadi terang yang sempurna. Itu melalui proses waktu dan proses pengalaman kita dengan Tuhan lewat firman Allah dan Roh Kudus. Haleluya. Jadi yang disempurnakan bukan gereja bersifat komunal, sinodal, tapi gereja bersifat individual kita secara pribadi. Mau jadi sempurna,
menjadi seperti gambar anaknya, izinkan Tuhan merubah kita lewat firman dan Roh Kudus. Haleluya. Tuhan berkati kita sekalian. Kita berdiri bersama-sama.